Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Aimin dari Prodi Teknik Informatika kelas B. NIM saya 1412220059. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknologi apa saja yang ada di kehidupan masyarakat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi bidang-bidang, dan jelaskan pendapatnya masing-masing. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, contohnya internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah, di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh. Contohnya, pada tahun kemarin kita mesti banyak daring karena tidak memungkinkan untuk tatap muka. Jadi kita tidak harus masuk ke sekolah atau ke kampus, kita bisa jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh terdapat aplikasi yang membantu, yaitu Google Classroom, Zoom, dan Modi. Yang kedua, dalam bidang keuangan. Dalam dunia keuangan, contoh penerapan teknologi informasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Jadi adanya internet dalam bidang keuangan, kita bisa memudahkan untuk transaksi jual beli dengan mudah tanpa harus kita pergi ke banknya langsung. Bahkan penarikan uang, pengecekan saldo, hingga transfer antar bank melalui mesin ATM juga merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Yang ketiga, dalam bidang pemerintahan. Teknologi membuat pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Pembekalan, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference tanpa harus berada di lokasi yang sama. Tanpa harus menunggu dibuka kantor, informasi dapat dicari internet tanpa harus secara fisik datang ke kantor administrasi. Contohnya adalah kita bisa login ke website pemerintah daerah dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang keempat, dalam bidang kesehatan. Memanfaatkan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, salah satunya sistem ialah yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya ialah digunakan robot membantu proses operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Yang kelima, dalam bidang ilmu pengetahuan. Teknologi itu juga sangat penting dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Waktu yang digunakan lebih efisien, lebih cepat dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup. Contohnya ialah penggunaan GPS untuk melacak lokasi, atau penerapan bioteknologi dan biofuel untuk kebutuhan hidup manusia. Yang keenam, dalam bidang publikasi.
Penerapan teknologi dalam bidang publikasi juga membangun jaringan agar menyebarluaskan informasi dan bisa lebih cepat, lebih efisien. Contohnya, teknologi dalam bidang ini adalah televisi, radio, dan media cetak lainnya. Yang ketujuh, dalam bidang travel, penerapan teknologi dalam bidang ini contohnya ialah traveloka.com, tiket.com, dan masih banyak lagi, dimana kita mau berpariwisata tidak perlu berjauh-jauh atau kita pergi ke sana kemari mencari tiket untuk pergi healing. Jadi kita cukup mendapatkannya lewat handphone dan memesannya lewat online. Yang terakhir ialah dalam bidang manufaktur. Bagi perusahaan manufaktur itu sangat mempermudah sekali. Yang penting bukan hanya karena minimalisir terjadinya human error, terjadinya juga dapat memangkas waktu produksi sehingga kebutuhan pasar dan stok tetap terjaga. Makasih dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.